mohon pertimbangan lagi. Kalau pertimbangannya COVID, ini Kementerian Pendidikan saja sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Artinya anak-anak yang rentan pun daya imunnya itu sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka. Ini sudah mulai terjadi nih di beberapa kota. Bekasi sudah mulai 50%, Pasuruan, Blitar, semua sebetulnya sudah mengarah kepada normal kembali. Jadi kalau alasannya COVID, saya kira bisa kita terapkan protokol sebagaimana pada hari ini. Ini tidak masalah sebetulnya kita lakukan. Pengunjung sidang juga bisa kita atur demikian. Ini bisa kita buktikan. Yang di luar itu pun bisa dihimbau. Toh yang di luar itu kan ada petugas keamanan lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum tidak berkaitan dengan masa yang di luar untuk pencegahan COVID ini. Nah, saya kira kami sekali lagi meminta, sebagaimana permintaan kami di awal persidangan, agar sidang ini dilakukan secara normal alias offline. Karena kalau mau diterapkan aturan online, itu nggak boleh ada jaksa penuntut umum di ruang tahanan situ. Kita baca saja Perma nomor 4-nya. Jadi mohon kembali Majelis Hakim, ini permintaan kami dan permintaan terdakwa, karena di pasal 2 pun di Perma itu menyebutkan dapat, online itu kan dapat. Jadi bukan sebuah imperatif tetapi fakultatif dia sifatnya. Jadi tidak memaksa berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini semua kita di negeri ini sudah menuju sekolah tadi sebagai contoh. Sekolah sudah mulai normal, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah dilakukan secara normal, walaupun tetap dengan protokol yang ketat, yaitu jaga jarak itu. Jadi kami sekali lagi meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar persidangan ini bisa dilakukan secara normal. Karena barusan saja sidang tadi, terdakwanya sama, dalam peristiwa yang sama, terdakwa dikenakan pasal 55, turut serta, tetapi toh bisa dihadirkan. Jadi kami mohon sekali lagi pertimbangan dari majelis untuk mengubah penetapan online yang lalu. Demikian Majelis Hakim. Jadi itulah bukti ya, saya menjelaskan sedikit lagi ya. Jadi sebagaimana tadi arahan dari Majelis Hakim, bahwa persidangan online ini bukan masalah saat tidaknya peraturan yang kami catat, tetapi karena adanya protokol kesehatan. Yang jadi pertanyaan nanti, siapa yang menjamin bahwa semua pengunjung yang di luar itu mentaati protokol kesehatan, dan siapa yang akan bertanggung jawab? Mengenai tadi penasihat hukum mengatakan kalau menurut Perma nomor 4 jaksa nggak ada di ruang sidang Barreskrim, sekarang juga penasihat hukum ada di ruang sini. Jadi mungkin jadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami setuju bahwa yang kita jaga adalah protokol kesehatan, karena tidak ada satupun yang menjamin pengunjung-pengunjung yang di luar tidak melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Majelis Hakim. Kami mohon kalau bisa Majelis Hakim sidang disekor dulu untuk supaya kita punya waktu memikirkan bersama. Lagi pula ini kan nanti dalam teknis persidangannya, ketiga perkara yang Majelis Hakimnya sama dalam proses pemeriksaan. Ini kami usulkan saja. Kami siap untuk menggabungkan ketiga pemeriksaan perkara dalam satu persidangan, tinggal dibuka dengan menyebut nomor perkaranya. Bagi kami itu tidak masalah, soal-soal yang demikian. Jadi teknis itu kan bisa kita sepakati. Hanya saja terdakwa sudah menyatakan dan meminta, sementara sidang online itu justru harus permintaan dari terdakwa. Tapi saat ini, dalam perkara ini, terdakwa justru meminta untuk offline. Itu persoalan prinsipnya Majelis Hakim. Jadi kami bukan soal memperlambat persidangan atau tidak, tapi terdakwa meminta untuk sidang offline. Karena sidang online itu sekali lagi kami nyatakan di dalam teksnya ini harus atau atas permintaan juga dari terdakwa, baru bisa online. Itu pun dapat. Prinsipnya sidangnya tetap offline di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya. Jadi dengan demikian kami berharap pertimbangan-pertimbangan potensi pelanggaran protokol kesehatan ini bisa kita sepakati bersama untuk dalam ruangan ini, terutama kita terapkan prokes itu. Untuk di luar, di situ saya lihat ada mobil Satgas Penegak Aturan Prokes. Jadi bukan urusan jaksa penuntut umum untuk mengatur-ngatur itu ada petugas yang lain, yang Satgas tersendiri, bisa dimintakan kepada Pemprov, bisa dimintakan kepada kepolisian, bisa dimintakan kepada Satpol PP. Jadi banyak sekali cara yang
bisa kita lakukan untuk mewujudkan protokol kesehatan itu. Nah, prinsip utamanya sekali lagi terdakwa memohon persidangan ini dilakukan secara offline atau normal. Demikian Majelis Hakim. Nah, sekarang ini kami Majelis Hakim tinggal melihat aja ya situasi apakah memang memungkinkan, tetap longgar aja, bukan artinya harga mati, enggak boleh. Nah, ini hanya semata-mata dari awal kami sampaikan, masalah Majelis Hakim yang mulia, pandemi COVID aja, hanya itu aja. Ya, jadi kita sambil berjalan, jadi supaya efisien waktunya. Ada mau disampaikan siapa? Majelis Hakim yang mulia, terdakwa ingin menyampaikan sesuatu, mohon izin. Karena pengadilan ini Majelis Hakim yang paling menanggung segala akibatnya adalah terdakwa. Jadi saya mohon betul agar kemaslahatan terdakwa harus betul-betul menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim, begitu juga bagi jaksa penuntut umum. Karena apapun yang terjadi di persidangan ini, dari mulai saat ini sampai vonis nanti, itu saya selaku terdakwa yang akan menanggungnya dan yang akan menjalaninya. Karena itu sekali lagi saya mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami, agar melalui sidang ini bisa ada penetapan, agar sidang-sidang ke depan dilakukan secara offline. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang dengan tertib, dan kami akan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga jangan sampai terjadi klaster baru, karena penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, itu kami tampung semuanya ya, kami tampung semuanya sambil berjalan. Jadi begini, Majelis Hakim akan mengkaji terus juga keadaannya. Majelis Hakim tetap mengkaji keadaan mengenai permohonan dari terdakwa, ya, karena ini permohonan terdakwa untuk dilakukan sidang offline, penuntut umum mengajukan online. Majelis Hakim lebih awal sudah menetapkan, belum sidang dibuka kita sudah membuat penetapan ini akan dilakukan sidang online karena dasar semata-mata mengenai masalah pandemi COVID. Hanya itu aja masalahnya. Sehingga sekarang ada usulan, ada permohonan seperti ini, Majelis Hakim tetap akan mengkaji terus. Ya, kalau masalah ini bisa berubah-ubah situasinya, ya tergantung keadaan aja. Keadaan. Yang jelas sekarang kita paling substantif adalah bagaimana persidangan ini bisa berjalan secara berkualitas seperti yang disampaikan Habib di awal-awal sidang juga, sama singkat terus itu. Kita berusaha secara berkualitas. Nah, kalau saya melihat sekarang untuk sementara ini kan sudah bagus audiovisualnya. Jadi barangkali supaya kita tidak terbuang-buang waktu saja, ini membuang waktu. Ini untuk sementara sekarang ini, keberatan yang disampaikan ini ada tertulis ke sini, sudah bisa kita masuk ke pembacaannya untuk sekarang ini. Ya, sambil kami nanti akan mengkaji juga. Ya. Terdakwa, sebagaimana tadi disampaikan di awal, terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini, di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami mohon betul bisa diskor sidang ini atau ditunda, ditentukan hari lain, supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini, dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti 3 perkara di perkara berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus oleh terdakwa. Usulannya begitu. Tar dulu jaksa penuntut umum, saudara, ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum sebentar ya, masing-masing menahan diri kedua belah pihak ya. Ini jaksa. Jadi karena ini sekarang sudah mau masuk waktu sholat, ya sambil kita berpikiran ya, menganalisa ini, berpikir gimana
jalan yang terbaik untuk lancarnya sidang ini. Kan itu yang utama sebenarnya. Ya, karena yang tujuan akhir persidangan ini adalah menguji surat dakwaan jaksa penuntut umum ini, kan di situ sebetulnya. Kalau mengenai prosedurnya ini teknis ya, teknisnya ini kan bisa kita rembukan bersama sesuai dengan koridor hukum, tetap tidak bisa lepas dari situ. Sama dengan majelis hakim membuat penetapan sidang online, ya dasar hukumnya jelas juga. Bukan bertindak tanpa dasar hukum, karena tanpa dasar hukum ya namanya majelis hakim sewenang-wenang namanya kan. Nah itulah. Jadi sambil kita pikirkan, kita isoma dulu untuk sholat. Ya, isoma. Itu Habib ya, karena ini waktu masuk sholat zuhur, kita isoma dulu. Nanti kita jam 1.